Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, ketua kelas Marvel silakan pimpin doa dahulu. Berdiri. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, sebelum belajar, Pak ingin ngecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Iya. Anak-anak, hari ini kan coba perhatikan, beberapa hari ini pasti kalau sore itu hujan, betul? Hujan. Dari pagi sampai siangnya hangat berdengkang. Panas yang terlalu tinggi sehingga pasti setiap sore itu pasti hujan. Nah, anak-anak untuk mengantisipasi agar kita tetap bisa sekolah dengan lancar, kita sekolah biar kita belajarnya bagus ya, menerima pelajaran dari guru bagus. Itu harusnya apa tuh? Untuk menjaga apa? Kita harus menjaga kesehatan. Apa aja cara-cara untuk menjaga kesehatan? Ada yang tahu? Makan sehat. Makan sehat. Di sini sudah dapat makanan bergizi belum dari Pak Prabowo? Belum ya, sekolah kita belum ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat makanan bergizi juga sama seperti sekolah-sekolah lain ya. Selain makan makanan sehat tadi, makan makanan bergizi, apalagi? Ya itu makanan juga itu. Ada lagi apa? Selain olahraga. Kamu olahraga enggak? Apa olahraganya? Main bola boleh. Ada yang perempuan olahraganya apa? Jogging. Apalagi sekarang ini kayaknya lagi tren ya, lagi tren itu jogging. Ya, anak-anak muda sekarang tuh tren banget jogging ya, sama temennya dia lari jogging ya. Walaupun nanti habis itu foto-foto nggak apa-apa, yang penting bergerak ya. Setelah tadi makan makanan yang sehat dan bergizi, habis itu olahraga, apalagi istirahat yang cukup ya. Tubuh itu butuh mengganti-ganti sel-sel baru, itu kita harus tidur selama minimal 7 jam. Nah, anak-anak ya. Jadi kalau di rumah itu jam 9 kalau bisa sudah tidur. Ya, jangan main HP. Ya, laki-laki jangan main biliar. Ada nggak di sini? Ya. Mau main boleh, tapi kalau jam 9 selesai, semuanya selesai. Ya, tidak ada lagi yang ngapel-ngapel, tidak ada lagi yang nonton. Tak lagi kalau ada organan. Kamu pasti itu sampai jam berapa? Kalau ada organ? Astagfirullahaladzim. Apa yang kalian lihat itu? Nah, hal-hal yang seperti itu kurangin atau tinggalkan ya.
tinggalkan. Jadi makanan yang kita makan makanan yang sehat, bergizi. Yang kedua, olahraga teratur. Yang terakhir, istirahat yang cukup. Ya, jadi kurangin main HP-nya yang HP yang terlalu larut, ya. Nonton apa? Nonton organ sampai larut malam. Hentikan, karena kalian itu adalah pelajar. Besok mau sekolah, mau belajar lagi, ya anak-anak itu. Oke, sebelum kita belajar, masih ingat kita ada tepuk-tepuk, ya. Coba berdiri semua. Ya, kita kasih tepuk semangat yang tepuk satu dulu ya, tepuk yang pertama. Tepuk semangat. Semangat. Ada yang kedua, tepuk semangat kedua ya. Ya, yang ding 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 dung dung ya. Oke, 1 2 3, tepuk semangat. Ding dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha nah. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Ya, tepuk tangan dong buat kalian semua. Ya, sebelum mengawal hari ini, ya, karena kita ini adalah cinta tanah air, kita harus ya mengingat jasa-jasa pahlawan kita yang dahulu yang memperjuangkan Indonesia ini, maka kita wajib menyanyikan lagu nasional Indonesia, ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Silakan maju, pimpin. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila langsung ya. 1 2 3. Garuda. Ulang lagi, ya, mulai. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Mbak Inaya, silakan duduk. Oke, sebelum Pak masuk ke materi, Pak ingin bertanya ke kalian. Oke. Nih, Pak mau tanya. Kan kita belajar bahasa Inggris ya. What did you have for breakfast? Nah, apa artinya? Apa yang kamu makan waktu sarapan? Angkat tangan. Ya? Ikan. Nasi goreng, nasi goreng. Ada yang lain? Sarapan? Pagi ini sarapan apa? Ya, nasi goreng. Tadi sudah. Mie instan, apalagi? Mie instan jangan sering-sering ya nak ya. Tapi kalau dia dikasih sayur, dikasih telur, itu sehat. Kalau cuma mie instan saja, apalagi 2 bungkus, nggak sehat itu kalau banyak ya. Apa? Nasi ayam. Pagi-pagi ada yang jualan. Apa mama yang masak? Oke, anak-anak, itu ya Pak. Kenapa Pak bertanya itu? Karena itu Pak akan menghubungkannya dengan materi kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, oke. Judul materi kita hari ini adalah procedural text ya. Kurang O ini. Procedural text. Nanti kita bahas apa itu procedural text. Tapi sebelumnya Pak
mau jelaskan dulu apa namanya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu anak-anak didik mampu menyebutkan alat, bahan yang dibutuhkan, ya. Kalau mau masak nasi goreng nanti apa alatnya, apa bahannya yang dibutuhkan dalam bahasa Inggris. Karena kan kita belajar bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun algoritma. Algoritma itu apa? Langkah-langkah sistematis mulai dari yang pertama apa? Misalkan siapkan tanak nasi dulu. Nah, kalau mau masak nasi goreng, siapkan nasi dulu, masak nasi dulu ya. Oke, seperti itu sampai dia siap disajikan. Itu namanya langkah-langkah sistematis. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan teks prosedur sederhana. Nah, sederhana mulai dari langkah 1 sampai terakhir tuh ya. Yang keempat, peserta didik mampu membuat presentasi di digital. Nah, nanti ini sudah berkelompok, Pak Buah sudah berkelompok ya. Ada yang 3, ada yang 4. Nah, nanti kalian buat langkah-langkah tadi. Misalkan kalian buat teh. Apa yang pertama yang dilakukan? Tanak, masak air bisa misalkan ya. Nah, nanti kalian tulis buat digital, Pak, bagikan Chromebook nanti kalian buat di situ ya. Boleh dari poster, slide atau video. Oke. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum masuk ya, kita langsung masuk ke materi ya, Nak ya. Tentang procedural text. Apa itu pengertian procedural text atau teks prosedur? Adalah jenis teks yang berisi, coba Rizky bacakan dulu apa? Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah spesifik. Biasanya Titik ini, berhenti sebentar berarti. Lanjut. teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis, agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti Instruksi dengan mudah. Oke, Pak, ini ulangi lagi ya. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi. Jadi isinya adalah teks, kata-kata, langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa, Pak? Bukan melangkah kayak gini. Bukan, ya. Langkah-langkah itu atau cara-cara atau petunjuk. Pernah beli jajan atau apalah ya, atau yang perempuan beli skincare. Hah? Skincare? Ada kan? Di belakangnya tuh petunjuk. Nggak usah skincare ya. Obat, minum obat. Minum obat sirup. Di belakangnya pasti ada petunjuk cara minumnya. Apa obat tuh langsung diminum sebotol? Nah, mati kita. Ya, ada petunjuknya ya untuk satu hari 3 kali sehari boleh. Untuk anak umur sekian sampai sekian 1 sendok, umur sekian sampai sekian 2 sendok, itu ya. Itu petunjuk ya atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan ya atau menyelesaikan suatu masalah. Teks ini biasanya digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan urutan yang jelas dan sistematis. Ya, jelas dan sistematis. Agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti instruksi dengan mudah. Coba, kalau kalian nggak tahu, misalkan beli produk, ya, nggak tahu cara menggunakannya, kan, misalkan beli skincare, ya, padahal itu skincare untuk malam hari. Kalau kita nggak tahu petunjuknya, nanti bisa dipakai siang hari, jadi hitam muka kita. Hah? Betul kan? Jadi
Dia teks prosedur ini dia agar pembaca atau pendengar bisa mengikuti instruksi dengan mudah. Oke. Ini ada yang selanjutnya, jenis-jenis prosedur. Ini apa nih? Apa ini lagi ngapain? Masa making something, membuat sesuatu. Prosedur bisa untuk membuat sesuatu, making something. Yang ini kerja, doing something, melakukan sesuatu. Yang ini lagi ngapain Bapak ini? Kerja semua. Motong itu, motong. Using something, menggunakan sesuatu. Jadi ada 3 ya. Membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Oke, lanjut. Kita mau nonton sebentar video cara Ntar dulu. Membuat nasi goreng. Oke, kita cari yang agak lama. Tonton dulu. Nanti Pak jelaskan. Suaranya udah besar belum? Sudah besar? Ini sudah besar juga, oke? Kedengaran belakang? Kedengaran? Silakan ditonton, Nak. Jangan kepalanya di bawah. Nggak ngomong dia ya, cuman musik aja ya. Nanti Pak carikan yang ada orang ngomongnya. Tuh, agar sehat dikasih sayur, kasih telur. Pasti lapar kan kamu?
Ibu kalian masak kayak gini nggak? Kok enak sekali ya kayaknya ya. Nah, siap disajikan, masuk ke dalam piring. Oke. Ini cara membuat nasi goreng sederhana. Ya. Sebelum kita ke cara-caranya, alatnya dulu apa ini? Alat, alat. Alat itu peralatan. Hah? Yang pertama tadi apa dia? Yang pertama. Hah? Yang buat apa namanya itu? Apa sih? Apanya cobek ya? Kalau bahasa Indonesia cobek, bukan sobek. Untuk menghaluskan apa tadi? Mengalaskan ini ya. Cobek. Setelah cobek, apalagi alatnya? Ini apa nih? Wajan. Ini apa nih? Sutil atau sutil. Nah, spatula bisa ya. Sendok untuk mencicipi. Itu alat. Oh, satu lagi apa nih yang di bawah? Kompor ya. Nah, kalau bahan-bahannya tadi apa aja? Bahan utamanya apa? Bahan utamanya? Bahan utamanya nasi. Masa cabai? Berarti makan cabai dong kita. Bahan utamanya adalah nasi. Nasi bahasa Inggrisnya apa? Rice. Sudah itu apa lagi? Bawang merah, bawang putih ya, red onion and shallot. Apalagi cabai, chili. Apalagi kecap, saus, salt, garam. Apalagi vegetables. Apalagi ada yang dua, yang bulat. Egg ya, telur ya. Caranya gimana? Caranya mulai dari apakah langsung dibruk masukkan semua? Enggak, dari awal ya. Dari awal dia ngapain tadi dari awal? Dari awal tadi apa? Menghaluskan ya, bumbu halusnya apa aja tadi ya? Cabai, bawang merah, bawang putih itu dihaluskan. Ya, dihaluskan. Habis itu masukkan wajan. Siapkan wajan, hidupkan kompor. Masukkan minyak sekilo apa minyak selit? Minyak secukupnya untuk menumis kan tadi. Untuk menumis masukkan minyak. Habis itu masukkan apa lagi? Habis minyak. Cabai tadi tumis hingga harum. Kalau sudah harum dan nggak mau ulang lagi, masukkan telur. Kalau telurnya sudah masak tadi, apa lagi? Masukkan nasi. Oseng. Apa lagi? Masukkan apa lagi? Sayur. Setelah sayur masak, masukkan apa lagi? Kecap, garam, seasoning namanya ya. Bumbu-bumbu. Garam, kecap, lada, segala macam ya, biar dia terasa, jangan hambar. Habis itu dioseng. Jadi deh nasi cicipi. Nah, ini yang namanya teks prosedur. Teks prosedur itu yang kalian baca tadi. Ya, di sini tadi ada tulisan ya. Langkah-langkahnya ada semua kan tadi? Ya. Langkah-langkahnya ada nggak? Nah, ini langkah-langkahnya. Ini apa? Ini bahan ini ya. Langkah-langkahnya tadi. Ini tadi. Nah, langkah-langkahnya kayak gini nih. Salah satunya.
tumis bumbu hingga harum atau matang. Itu salah satu langkah-langkah. Ya, langkah-langkah dalam memasak nasi goreng. Oke, kita cari video lainnya. Mau video apa? Cara membuat apa? Apa? Seblak. Hobi banget kayaknya ya. Cara memasak seblak. Seblak. Jadi lapar, tak apa-apa. Pak juga lapar. Nih, seblak kuah pedas. Siap? Ya. Habis ini baru kita masuk ke materi yang lain ya. Lagi loading, tunggu dulu. Internetnya lagi loading. Sinyalnya. Tunggu dulu ya. Assalamualaikum, hai teman-teman. Nah, Kali ini aku mau bikin seblak. ada suaranya nih. Kali ini aku bikin seblak. Tadi nggak ada suaranya. Baru yang rasanya itu lebih enak daripada sana yang dijual-jual. Kalau ada suaranya kan enak dia. Dan ini kuahnya jadi merah banget. Silakan ditonton dulu. Buat yang penasaran bagaimana bikinnya dan juga apa aja bahannya, langsung aja ikutin videonya selesai. Dan seperti biasa, klik tombol subscribe yang di bawah. Dan jangan lupa untuk terus berkembang. Ini dia bahan-bahan pembuat seblaknya, simpel aja. Nah, biar untuk merah ini kita ada cabai kering dan teman cabai merah kering seperti ini. Ini sebenarnya 3 buah. Terus untuk bumbu seblaknya aku pakai nasi bawang putih, lalu ada 2 sendok merah, 2 butir kemiri, 1 setengah kencur, 5 butir cabai rawit. Kemudian untuk isiannya aku pakai 3 butir sapi, 1 butir telur ayam, 3 butir sapi. Itu apa itu? Bahan-bahan. Untuk sayurannya aku pakai saus ya, ini sebagai Ini adalah bahan-bahannya semua. Nah, oke, ini baru selesai. Kita lanjut untuk potong-potong dulu baju sapinya seperti ini. Tipis-tipis aja, teman-teman. Juga bisa pakai topping sesuai yang teman-teman mau ya. Ini sosisnya juga boleh serong. Kemudian kita jadikan air, lalu kita akan rebus makaroninya. Rebus juga kerupuk acinya sampai setengah matang. Kalau aku kalau dibikin gini masukin lalu aku matikan ya. Nanti udah matang sendiri. Nah, ini sospanya aku pakai dari air Via, linknya ada di deskripsi aku. Kita sisihkan dulu kerupuk aci juga makaroninya. Nanti kita akan potong sawinya. Ini sawinya sudah selesai aku cuci bersih, dipotong-potong seperti ini. Kemudian lanjut aku mau potong-potong bumbunya untuk di blender. Kita potong-potong bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, cabai keringnya ini sudah aku cuci. Lanjut sekarang kita akan blender bumbunya ya. Siapin blender, aku pakai gelas electric blender dari ID Life. Ini cepat banget ya, harusnya teman-teman yang mau ini bisa cek di deskripsi aku. Oke, haluskan semua bumbunya. Kasih sedikit air biar mudah. Katanya tadi apa? Ada di deskripsinya ya. Kita cek deskripsinya. Ini udah halus banget. Sekarang bisa kita sisihkan dulu. Nah, nih. Sebelum kita bikin seblaknya, kita pecahkan dulu 1 butir telur ayam ke dalam mangkuk. Lalu kita kocok lepas seperti ini. Kalau sudah dikocok lepas, Ini deskripsinya. lanjut kita siapin lupen. Di sini lupennya Ini salah satu teks prosedurnya ya. Anti lengket. Panasin secukupnya minyak, lalu kita akan tumis bumbunya tadi sampai benar-benar matang dan juga wangi. Tumis bumbunya sampai wangi dan juga matang. Kalau sudah benar matang seperti ini, sekarang kita akan masukin sosis dan juga bakso tadi sudah kita potong-potong. Masukin aja kayak gini. Kalau sosis dan baksonya matang, kita aduk-aduk dengan bumbunya, aduk dengan bumbu seblaknya.
Kemudian kalau sudah selesai diaduk, sekarang kita akan tambahkan dengan air. Kita masak sampai airnya mendidih dulu ya. Masukin seasoningnya garam, penyedap dan gula pasir. Diaduk sampai rata dan cicip rasa kedua rasa garam yang kita sekarang. Kita masak sampai air mendidih. Nah, kalau air sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukin kerupuk aci dan makaroni tadi yang sudah kita sebut pakai air panas sampai direbus. Masukin aja kerupuk aci dan makaroninya. Kemudian kalau sudah masukin juga sawi tadi sudah selesai kita potong-potong, lalu kita aduk sampai rata. Oke, stop. Kira-kira habis ini ngapain dia? Jadi makan apa? Setelah masukkan yang ditanya tadi, habis itu ngapain dia? Masukkan telur. Habis itu apa lagi? Ini sampai masak, baru dimasukkan ke dalam mangkok, dihidangkan. Oke, sampai di sini paham? Jadi cara-cara membuat sesuatu paham? Oke, paham? Cara membuat sesuatu. Oke. Kalian akan melakukan proyek per kelompok, ya. Proyek per kelompok. Nanti Pak bagikan Rizky tolong Marvel. Satu kelompok satu laptop ya. Satu Chromebook sudah ini aja. Sudah Pak. Apa proyeknya? Proyek per kelompoknya apa? Ini hal-hal yang sering kalian lakukan. Ya, kenapa? Hidup. Bentar. Nanti ya. Nanti ya. Oke, lihat judulnya nih apa? Membuat mie instan. Terserah kalian nanti kelompoknya mau mie goreng, mie kuah, mie samyang, mie apa yang pakai ini wadah? Yang pakai wadah apa? Yang pakai wadah mangkok. Yang masuk makan di wadahnya langsung apa? Pop mie, ya. Nanti kalian yang pertama, ya, ini kan ada mie instan. Kalian pecah nanti. Nanti. Duduk dulu nanti Pak ini ya. Dengarkan Pak dulu, ya. Tugas kalian, proyek kalian adalah membuat mie instan. Perhatikan sini nanti dulu laptopnya. Laptopnya nih dulu, perhatikan Pak. Tugas kalian adalah membuat mie instan. Paham? Nanti kalian diskusikan mau mie instan apa terserah, ya. Mau mie instan apa saja terserah. Yang goreng, yang rebus, yang pop mie segala macam. Ya, perhatikan Rizky. Perhatikan Pak dulu. Setelah itu kalian pecah. Kalian pecah menjadi beberapa poin, ya. Mulai dari alat dan bahan. Ya, alat dan bahan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah. Selanjutnya langkah-langkah dalam pembuatan mie tersebut. Ya. Setelah itu kalian catat dulu. Ya. Catat dulu apa-apa saja bahannya, apa namanya. Setelah itu langkah-langkahnya. Oke. Setelah itu kalian buat di yang namanya Canva atau Google Docs.
Kalau di Canva tinggal ambil desain, kalian ketik ulang bisa. Enak kan di Canva, ya. Sekarang silakan bahas dulu berkelompoknya mau mie apa, mie rebus, mie goreng atau pop mie. Kalian tulis dulu di kertas, nak. Bahannya apa? Sudah itu tulis langkah-langkahnya. Silakan keluarkan bukunya. Ya, silakan keluarkan bukunya dulu. Bahas dulu. Nah, coba bisa. Ini yang bebas Saudi. Rian dia ingat dia melau belok melau bau. Tapi kita tidak melau dulu. Sebentar Pak ambil ini dulu ya, apa namanya hotspotnya ya. Coba saya kayaknya bisa itu. Keluar nggak? Nyambung nggak? Sudah terhubung? Belum, Pak. Belum. Kalian tulis dulu bahan-bahannya, langkah-langkahnya. Nanti artikan ke dalam bahasa Inggris, ya. Di situ kan ada Google Translate, kalian artikan. Pak ambil hotspot sebentar. Power off. Sudah kalian tulis alat bahan dan langkah-langkahnya. Kalian mau buat mie apa dulu? Tulis dulu. Sudah ditulis belum? Silakan diskusi dulu nak diskusi mau bawa apa aja. Mie apa dulu? Mie rebus, mie goreng. Kalian tulis alat dan bahannya. Alat dan bahan. Setelah itu langkah-langkah, tahu kan langkah-langkah cara memasaknya. Mulai dari ngapain dulu? Silakan diskusi. Mau buat apa itu mie apa? Mie telur itu dari mie apa? Jadi dibahas.
Ya, dibahas nak. Ngobrol sama teman kelompoknya, jangan diem aja. Hmm? DJ. Sudah dibuat alat dan bahannya. Habis itu langkah-langkahnya. Ayo di ini ngobrol. Iya. Alat dan bahannya apa? Jangan sediaman. Namanya kerja kelompok tuh ini dikerjakan semuanya sama kelompok. Sudah belum? Lah iya. Bahas sama teman-temannya. Yang pertama tuh ngapain? Tuang air. Kayak lihat-lihat. Jangan dikerjakan sendiri, Rizky. Teman-temanmu ada, makanya bareng-bareng. Ya bentar. Nggak boleh kayak gitu. Sudah ditulis langkah-langkahnya, alat dan bahan. Cari yang sederhana, baik mie goreng atau apa. Jangan kayak gitu, yang sederhana, baik sederhana. Kalian bahasa Indonesia akan dulu, nanti baru di translate ke bahasa Inggris. Nah itu loh, nak. Sudah semua. Nanti dulu, ini selesaikan dulu langkah-langkahnya, baru kamu artikan ke bahasa Inggris.
Mana? Sudah. Langkah-langkah sudah. Hah? Alat dan bahan sudah dibahas nak bersama. Iya, kamu mau masak pakai apa? Ini yang dari atas ini loh, dari atas ini ngartikannya. Ditulis lagi bahasa Inggrisnya di bawah ya. Baru kalian buat posternya. Nanti ditulis ini bahasa Inggrisnya itu apa? Kaki. Pak, yang itu yang salah benar Pak. Spatula kan. Spatula. Ditulis di sini ya. Ini kan artinya tulis di sini lagi gitu loh, Nak. Kalau bisa tiba-tiba pena hilang. Itu loh pena tuh. Itu pena tuh. Kamu mie apa? Mie goreng. Nah, kalau sudah semua kalian artikan ya, masukkan Indonesianya, nanti artinya di sini. Oke, sudah Nak, lihat Pak. Kok malah ngerjakan yang lain? Sudah belum alat dan bahan, cara memasaknya? Sudah belum kelompok itu? Mie apa kamu? Pop mie. Nanti tinggal di edit saja. Hah? Boleh. Kalian artikan, kalau sudah dapat, tulis semua. Dari mulai judul, kalian tulis ya. Anukan ke bawah, judulnya. Ya. Ada yang nulis, mana sudah belum? Masak ini, kamu mau masak apa? Nah, mie goreng kan simple. Kenapa harus ini yang mie yang ini susah? Sudah, stepnya sudah, alat dan bahan sudah, langkah-langkah sudah. Mau pakai apa selain mie aja? Ada sayur, ada ini, masukkan semua. Itu loh.
Sudah? Kalau sudah ketemu, kakinya Rizky, artikan ya, ditulis kembali artinya. Artinya ditulis lagi di bawahnya. Kenapa? Indonesianya? Klik di sini, diklik di sini. Nanti bahasa Inggrisnya di sini. Coba. Lah iya, tulislah dulu, diketik. Apa judulnya? Coba kamu tulis. Judulnya apa? Cara membuat mie goreng, tulis. Cara membuat mie goreng. Kamu mau mengartikan? Oke, entah ya, Pak bantu. Nih, ketik. Apa judulnya dulu? Kamu tulis di bawahnya ya. Kamu tulis di bawahnya. Ketik aja. Itu apa itu? Keluarkan dulu yang biru-biru itu. Nah, coba ketiklah. Sudah ketik ini judulnya sudah? Judulnya nak? Sudah ya. Nanti kalau sudah diartikan ke dalam bahasa Inggris, kalian buat posternya ya. Nanti kita tampilkan di sini posternya. Hah? Tulis dulu bahasa Inggrisnya semua. Baru nanti diketik lagi di poster, ya. Oke, artikan ke dalam bahasa Inggris dulu. Yuk cepat yuk. Ayo cepet. Ayo cepat yuk, waktunya mau habis. Sudah semua belum? Bahasa Inggrisnya sudah? Kalau sudah nanti kita tampilkan di sini ya. Ada yang sudah belum? Yuk cepat yuk. Habis ini presentasi.
Enggak, belum. Oke, lanjut. Hah? Apa? Alat cara memasaknya sekarang. Alat cara ini langkah-langkah sudah belum? Ya ini yang kalian artikan tuh ini semua ini loh. Yang kalian artikan ini. Kayak gini lah, Pak. Iya. Yang diartikan tuh ini semua yang kalian tulis ini. Tulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Biar memudahkannya. Ini cara 1, cara 2, cara 3, 4, 5, 6. Jadi nggak bingung nanti nyari-nyarinya. Terus ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Mana ini? Kok disambung-sambung ya? Beberapa tunggu beberapa menit. Setelah tunggu beberapa menit, buang airnya ini sudah ini. Ini 5 nih, nomor 5. Ini nomor 6. Kenapa gak kayak gitu? Nyambung kayak ini cerita. Jangan nggak usah lagi. Cepat. Ini aja langsung. Nomor berapa lagi? Yuk cepat yuk. Waktu kita mau habis. Mana kamu tadi buka apa? Aduh, buka apa? Yang Pak buka tadi mana? Apa kanvas segala macam? Ini adik, ini ciwa. Aku kiju tahu. Ini ada kiju tahu. Adik, ini ciwa. Ada dua guys. Itu ngaku tahu. Kamu apa mie goreng? Mie telur kuah. Mie telur kuah. Aduh. Nah, boleh ganti. Bahasa Inggrisnya apa itu? Ini judulnya. Bahasa Inggrisnya apa? Tadi bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris itu. Ini judul dulu, mie telur kuah. Judulnya dulu. Mie telur kuah. Itu bahan-bahan. Judulnya kamu nggak tulis, mie telur kuah. Kuah itu nggak pakai W. Nah, sekarang bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa aja tuh? Bahan-bahan tuh ini. Nih, ingredient tuh bahan. Tulis buat Marmel. Yuk, cepat yuk. Waktunya terus berjalan. Nah, 1. Nah, tulis aja 1. Bahannya apa aja? Hah? 1 apa? Duli asana. 11. 1 titik. Lanjut. Ini
Mana post? Sudah selesai? Oke, langsung ke poster ya. Nah, oh ini bukan. Kita ganti yang lain. Apa itu? Aduh, Sudah selesai semua? Alat bahan segala macam. Nah, kalian tulis aja di sini. Tinggal diganti aja. Tulis judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya. Judulnya apa? Ya, tulis, tinggal tulis. Udah belum? Masih mengartikan? Masih mengartikan? Oke, sudah? Ini alat bahan-bahannya apa? Bahan itu artinya apa? Bahan. Ini artinya nih, ini artinya nih. Ini nih, ingredient. Tulis. Dah belum? Dikit lagi. Hai teman-teman, sudah ngedit di Canva nih. Sudah? Nomor 2, enter. Kalau mau 2, enter ini ya. Udah belum? Enter. Nah, nomor 2, titik. Sudah? Ini masih nomor 8. Aduh, masih nomor 1 lagi. Nah, cara memasak. Mana cara memasak? Di sini. Mana cara memasaknya? Ya, kamu kok belum diartikan semua. Masuk Pak itu artikan semua dulu, baru nanti kalian edit gitu loh, Nak. Sudah? Cara membuat artinya apa mana? Beri apa nih rare ini apa? Bukan. Bukan gitu. Ini aja. Ya nanti diganti. Nah, silakan. 1 apa? Kakak lu dua. Kenapa belum diselesaikan? Yuk. Mau permisi boleh, ha? Tutup lagi pintunya ya. Sudah sama aja itu. Nah.
Apa? Boleh? Satu orang aja ya. Dah Rizky. Sudah? Sudah, masukkan ke dalam posternya. Nah, kalian tulis judulnya tadi apa judulnya? Pakai bahasa Inggris kan? Iya. How ini bahasa Inggrisnya masuk ini. How to make. Ayo ini ditulis saja. Nanti tunggu temannya ya, tunggu temannya. Sudah? Yang ini kelompok ini sama ini masih mengartikan, yang ini sudah memasukkan ke dalam poster. Apa? Sudah. How to make pop noodle. Yang ini dihapus. Tinggal bahan-bahannya apa? Apa nih? Bahan-bahan. Tuh. Lagi sudah? Mana ya, Pak? Kenapa dihapuskan semua tadi? Tak lagi namanya. Sini sini. Udah pakai ini. Satu-satu aja, jangan di blok. Nah, ketik pertama apa? Pertama apa? Bahan-bahannya. Bahannya apa? Tulis aja, tulis ya. Ya, sudah selesai semua stepnya. Sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai ini stepnya. Nah, kita cari aja mie kuah. Tulis saja. Ini salah yang ini. Nah, mie kuah. Mie kuah aja. Kuah tuh nggak pakai UWE. Enter. Enter. Nah, yang mana? Yang mana? Yang ini apa yang ini? Mana telurnya? Nggak ada telur. Cari yang nggak ada telur. Hapus dulu. Mana ada telur? Hapus dulu, hapus. Mana nih kuah? Yang mana? Oke. Mie kuah. Ini aja. Ini. Ini? Dah, masukin aja. Ada. Kalau enggak ini aja. Ini kayaknya susah ini. Jangan grafis, foto aja. Nah, ini apa sih? Dari yang mie kuah ini nih. Nah, masuk. Nah, masukin.
Nah, sudah selesai? Iya. Lagi yang enggak, Pak? Jangan. Sudah biarlah. Ini sudah selesai. Udah. Nah, tinggal dikirim ke situ ya. Pak kirimkan ya. Tuh, SMP Negeri 1 Saling. Tar dulu nak. Ini kuah. Aku nggak mau dia. Error. Pinjam. Ya, dimasukkan ke dalam ini. Ke dalam teks ini ya. Kamu tulis. Mie apa kamu? Mie goreng. Mie goreng. Nah, tinggal tulis ini apa? Alat dan bahan. Nah, tulis kamu satu apa? Satu ya, situ ya. Tulis aja dulu. Hah? Nanti tuh ya, boleh. Karena ya satu-satu ya. Oke, kelompok 1 udah selesai. Kita coba cek di sini. Coba kirim ke situ, nanti dikirim. Nah, nggak usah dibawa buka WA-nya. Tar dulu, kirim. Nah, jangan buka ya. Oke, kita lihat nih ya punya temanmu. Coba berhenti sebentar. Lihat punya temanmu sudah membuat dia buat mie telur kuah spesial telur. Ya, udah dipecahnya menjadi berapa bahan dan langkah-langkahnya dalam bahasa Inggris. Tadi kan di kelompok sudah Pak carikan Google Translate. Sudah itu membuatnya dalam Canva dalam bentuk poster. Dia tulisnya mie telur kuah, gambarnya udah betul. Ingredients katanya, bahan-bahannya adalah 2 bungkus mie, telur 1, bawang putih, bawang merah, dan air secukupnya. Ya, cara memasaknya adalah
siapkan apa namanya? Frying pan. Kuali. Ya. Sudah itu, hidupkan kompor, prepare the stove, and then prepare the bowl. Nah, aku nggak dimasukkan mie-nya? Mie-nya nggak dimasukkan ini. Mana mie-nya? Mie-nya masih mentah ini berarti ya. Tapi is okay ya. Cara-caranya seperti ini. Kalian tinggal kurang mie-nya saja dimasukkan ke dalam harusnya tadi hidupkan kompor, siapkan apa namanya wajan, masukkan air, masukkan mie, telur dan segala macam. Ini belum selesai ya. Oke, tapi tahap-tahapnya seperti ini ya, Nak ya. Tahap-tahapnya seperti itu. Ini sudah bagus ya, bisa menggunakan Canva. Kenapa, Nak? Goreng. Ini dihapus saja. Nah, tulis aja satu. Sudah, yang lainnya bagaimana? Oke, dah. Insya Allah sudah ada satu contoh, ya, teman-temannya. Sudah ada satu contoh. Sudah cukup? Waktunya sudah mau habis, ya, anak-anak. Oke, Pak mau buat. Jadi kesimpulannya adalah kita membuat langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Contohnya adalah tadi mie goreng atau mie kuah ya. Jadi itu kita sedikit belajar tentang coding, Nak ya. Coding. Oke. Udah, tutup dulu laptopnya. Di dalam coding itu ada yang namanya dekomposisi, ada algoritma, ada juga berpikir komputasional, seperti itu. Tadi sudah ada langkah-langkah, itu termasuk itu dekomposisi. Cara membuat mie telur ini adalah masalahnya, dan dipecah menjadi dekomposisinya adalah bahan-bahannya, langkah-langkahnya seperti itu. Oke, itu coding sederhana, tapi Pak kaitkan dalam pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagian mana menyenangkannya? Belajar menggunakan laptop, boleh ya. Enak ya menggunakan laptop. Bahasa Inggris kalaupun nggak tahu cari di Google Translate. Oke? Untuk minggu depan, untuk pelajaran selanjutnya, Pak kasih tugas. Ya. Boleh ditulis per kelompok. Cara membuat rendang. Silakan tanya ke orang tuanya ya. Untuk tugas ke kelompok, cara membuat rendang. Tetap diartikan ke dalam bahasa Inggris. Oke? Nanti boleh ditanya ke orang tuanya. Ya, yang belum selesai nanti kumpul aja. Ya. Yang belum selesai nanti kita kumpul. Ya, Pak, kumpul aja di tahap selanjutnya, oke? Itu saja pelajaran hari ini. Ya, silakan ketua kelas untuk membaca doa untuk pulang. Nah. Kawan-kawan, membaca
Oke. Oke, Pak Akhiri, pelajaran hari ini. Terima kasih untuk pelajarannya. Kalian hebat-hebat semua. Sudah bisa mengartikan, membuatnya menjadi lebih sederhana. Pak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.